Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat untuk menjalani hari ini. Nah, adik-adik, setelah kalian dan sampai saat ini sedang berlibur, mungkin di rumah, di luar kota, pernahkah kalian bermain sebuah permainan yang namanya Monopoly? Permainan Monopoly adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa orang, di mana kita mengocok sebuah dadu, lalu ketika angka keluar kita akan bergerak, dan ketika kita sampai di sebuah nama kota, kalau kita punya uang kita bisa bayar. Kita hanya bisa menempati sebuah wilayah kalau kita sanggup membayarnya. Dan kalau kita misalkan sampai di angka yang kita kocok, dadu yang keluar itu menempati tepat di tanah yang sudah dibeli oleh teman kita, biasanya kita harus membayar, bukan? Nah, kalau permainan Monopoly itu berdasarkan keberuntungan. Jadi kita tidak bisa, aku pengen nyampe sini. Kalau kita mengeluarkan angka dadu yang tidak sesuai, kita tidak bisa melangkah. Nah, adik-adik, di Alkitab juga diceritakan ada pembagian wilayah kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka sudah sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka saatnya untuk membagi-bagi tempat, karena mereka banyak banget. Kalau bersatu di sebuah tempat, maka itu tidak baik buat mereka, dan juga wilayah mereka sangat luas. Jadi alangkah baiknya kalau dibagi-bagi sesuai wilayahnya. Nah, adik-adik, kira-kira waktu itu bangsa Israel dibagi menjadi berapa wilayah ya? Betul, dibagi menjadi 12 wilayah berdasarkan jumlah anak laki-laki Yakub. Nah, dari situ masih ingat gak siapa aja nama anak-anak Yakub? Yang paling terkenal kisahnya yaitu ketika ada anaknya yang dibenci oleh kakaknya, lalu dia dibuang ke sumur. Siapa salah satu anak itu? Namanya adalah Yusuf. Betul, Yusuf adalah salah satu anak Yakub. Jadi Yusuf juga menjadi diberikan satu wilayah. Adik-adik, kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 15. Yosua pasal 15. Sebelumnya ada Yosua pasal 14 pembagian tanah Kanaan, lalu Yosua pasal 15 di situ sudah mulai terjadi pembagian ya. Ketika mereka berhasil mengalahkan raja yang ada di situ, mereka akan menempatinya. Ada Yehuda yang sudah berhasil dapat tempat, ada Efraim, ada Manasye, lalu ada Benyamin, Simeon, Isakar, Zebulon. Itu terus dibahas adik-adik sampai di ayat yang ke-20 ya, sampai ke ayat yang ke pasal 20. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita, kalau adik-adik membaca semua runtutan pembagian wilayah ini, ada banyak sekali yang menarik dari pembagian wilayah ini. Salah satunya yaitu di Yosua pasal 18 ayat 11 sampai 27. Yosua 18 ayat 11 sampai 27, di situ judulnya milik pusaka suku Benyamin. Adik-adik masih ingat gak suku Benyamin? Benyamin itu yang mana sih? Anak Yakub yang keberapa ya kira-kira? Benyamin adalah adiknya Yusuf. Jadi dia adalah adik bungsu dari pembagian wilayah ini. Kalau kita lihat di sini, suku Benyamin itu ada di antara suku Yehuda dan Yusuf. Jadi dia ada di tengah-tengah. Di sini Yehuda, Benyamin, lalu Yusuf. Nah, adik-adik, yang menarik dari kisah ini adalah suku Benyamin mendapatkan wilayah yang kecil dibandingkan dengan Yehuda dan Yusuf. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Walaupun dia mendapatkan keturunan, Benyamin mendapatkan tempat yang kecil, wilayah yang tidak seluas dengan temannya, tapi dia berhasil mengubah wilayah mereka yang kecil ini menjadi sumber keuangan yang baik. Karena kalau ada 3 wilayah, lalu di tengah-tengah itu pasti mendapat keuntungan, karena Yehuda akan lewat, Yusuf akan lewat, sehingga suku Benyamin ini menjadi tempat perdagangan yang baik. Orang bisa lalu lalang di situ dan mereka bisa mendapatkan berkat yang lebih
mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka dapat punyai. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar tentang mengucap syukur, berterima kasih, dan menghargai berkat kita. Mungkin ada yang merasa, keluarga aku tidak seperti orang lain. Aku tidak sepintar temanku yang lain. Aku tidak sehebat, aku tidak semampu temanku, tidak semampu orang di sekitarku. Tapi adik-adik, hari ini kita belajar Benyamin bisa menghargai berkat yang diberikan kepadanya, sehingga dia bisa menjadikan wilayahnya yang kecil ini menjadi sebuah cara untuk membawa dia menjadi lebih baik. Nah, buat adik-adik juga sama. Seberapapun berkat yang kita miliki, kalau kita bisa olah dengan baik, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini jangan ada yang merasa aku tidak seperti temanku yang lain. Temanku lebih diberkati dan aku tidak. Tidak. Kita semua diberkati sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tapi bagaimana cara mengolah berkat kita, itu yang menentukan kita. Kalau kita bisa bersyukur, dengan bersyukur itu kita bisa meningkatkan diri kita. Kalau temanku lebih pintar dan aku juga pengen pintar, aku harus lebih belajar lebih giat lagi. Kalau aku melihat temanku, wah, apapun yang diinginkan temanku dia bisa beli, jangan bandingkan hidup kita dengan mereka. Kita bisa melihat bahwa apa yang mereka punyai belum tentu aku butuhkan. Aku seperti ini, aku juga bisa hidup, aku tidak membutuhkan semua itu. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini bagaimana caranya supaya kita tidak membandingkan berkat kita dengan orang lain, yaitu syukuri berkat yang kita miliki dan lakukan, kerjakan, manfaatkan sebaik mungkin berkat Tuhan itu. Yuk, mari adik-adik kita lipat tangan kita dan kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih juga pada pagi hari ini kami belajar untuk menghargai berkat kami, seperti Benyamin, suku Benyamin yang menghargai berkat mereka. Mereka memanfaatkan apa yang Tuhan berikan untuk mereka. Begitupun dengan kami tidak harus lebih hebat dari orang lain, tapi kami mau menunjukkan bahwa kami bisa berterima kasih, bersyukur untuk berkat Tuhan. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, jaga, lindungi mereka, sertai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang baik, kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.